Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga pelosok di Pasaman Barat kini sudah punya pos keamanan nagari antisipasi gangguan Kamtibmas. Selawat Dulang, kesenian tradisional Minang yang nyaris terlupakan. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pelaku pencurian sepeda motor di daerah Simpang Haru, pusat Kota Padang. Fajar melarikan diri saat akan ditangkap petugas. Agar pelaku tak kabur, polisi menembak kakinya. Polisi menyita barang bukti sebuah sepeda motor hasil curian. Pelaku selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan sebelum dibawa ke Mapolresta Padang. Dari pemeriksaan polisi, Fajar telah beraksi di 4 lokasi di Kota Padang. Modusnya, tersangka mengintai sepeda motor yang sedang parkir. Selain itu, pelaku ternyata juga masuk daftar pencarian orang atas kasus penjamretan di Kota Padang tahun 2019 lalu. Untuk tersangka kita amankan dalam kasus curanmor. Tapi sebelumnya ada sempat DPO atau bagaimana? Sebelumnya memang ada kita kejar yang bersangkutan DPO dalam perkara jambret. Namun di samping melakukan kejahatan jambret, yang bersangkutan juga melakukan curanmor. Jadi yang curanmor kita amankan, yang bersangkutan mengintai sepeda motor yang terparkir di teras rumah dan melihat ada kunci yang tergantung. Kini pelaku bersama barang bukti telah ditahan di Mapolresta Padang untuk proses penyelidikan dan pengembangan. Alfi melaporkan dari Padang. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran lebih dari 50 miliar rupiah untuk rehab bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dana ini digunakan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak berat. Selain untuk perbaikan ruang kelas, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan mebel sekolah. Dari 391 sekolah dasar dan 79 sekolah menengah pertama, hanya 40% sekolah saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Karena alokasi dana ini berdasarkan skala prioritas. Bantuan perbaikan ruang kelas dan mebel ini dapat menjamin keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan untuk memenuhi sarana prasarana tersebut secara bertahap. Tahun 2022 kita konsentrasi juga di pengadaan mobiler sekolah, peralatan TIK. Nah, tahun ini kita membangun rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan gedung sekolah, kemudian sarana utilitas, kemudian termasuk pengadaan mobiler sekolah yang belum lengkap. Perbaikan sekolah merupakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nomor 22 Tahun 2023. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Jauh dari keramaian atau pusat kota, membuat Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Daerah ini juga rawan dimasuki pelaku tindak kejahatan, seperti maling kendaraan bermotor atau pencurian hasil pertanian dan perkebunan. Namun kekhawatiran warga berkurang drastis sejak pos keamanan Koramil 07 Air Bangis sudah berdiri megah dan siap digunakan. Pos ini akan ditempati sejumlah tentara. Bagi warga, pos ini sangat mereka butuhkan karena kampung mereka jauh dari kantor polisi ataupun markas tentara. Kantor Koramil terdekat berjarak 35 km atau 1 jam perjalanan.
daerah kita ini jauh dari jangkauan keamanan. Aikna Birung ini atau Nagari Pematang Panjang ini berada di Kecamatan Kota Balingka, yang pihak keamanannya yang paling dekat itu di Ranah Batahan, beda kecamatan, atau rayon polseknya itu ada di Sungai Beremas. Oleh sebab itu, keadaan keamanan di tempat kita ini memang agak rawan. Sering terjadinya kehilangan seperti motor atau buah sawit atau hasil-hasil warga yang lainnya. Banyaknya gangguan keamanan akhir-akhir ini membuat Danrem 032 Wirabraja akan membangun pos Koramil di setiap kecamatan. Tanah tempat berdirinya pos keamanan Pematang Panjang ini merupakan hibah dari seorang tokoh masyarakat setempat. Insya Allah dengan kebutuhan semakin maju, semakin banyak, permasalahan juga semakin bervariasi, memang kehadiran kita harusnya ada di mana-mana. Tetapi dengan keterbatasan yang ada, sementara ini kita akan membangun beberapa pos Koramil, khususnya di kecamatan-kecamatan yang saat ini belum ada Koramilnya. Rencananya setiap kecamatan itu akan kita bangun pos Koramil dulu. Itu embrio untuk mendirikan atau membangun atau membentuk satuan baru itu di setingkat Koramil. Saya ada sarannya, makanya kita bangun. Yang pertama saya merasa peduli. Saya peduli bagaimana supaya kantor Ramil juga kantor Kodim adalah di Pasaman Barat. Artinya saya merasa bertanggung jawab dan merasa terpanggil. Keberadaan pos keamanan setidaknya bisa meminimalkan gangguan keamanan atau bisa menyaring pelaku kejahatan masuk ke daerah tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Selawat Dulang, salah satu sastra lisan Minangkabau yang bertemakan Islam, saat ini sudah mulai tergerus zaman atau kurang diminati lagi. Selawat Dulang biasanya ditampilkan di kegiatan bernuansa agama, seperti Maulid Nabi, Khatam Al-Quran, dan acara adat. Selawat Dulang dibawakan oleh dua pendendang yang duduk berdampingan dan menabuh dulang bersamaan. Lirik dan lagunya sambung menyambung. Senin malam, kesenian selawat dulang ditampilkan di Simpang Tabing, Kecamatan Koto Tangah Padang. Selain sebagai ajang silaturahmi warga, penampilan ini sengaja dilakukan agar generasi muda sekarang tak melupakan kesenian yang sudah hidup sejak lama di ranah Minang ini. Sepertinya sudah tergerus dengan zaman. Jadi kita untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, kaum remaji, jadi biar mereka tahu bahwa ini adalah tradisi selawat dulang yang dulunya dari nenek moyang kita ada. Ini kita melakukan kegiatan selawat dulang, salah satunya selawat dulangnya adalah kegiatan adat istiadat. Jadi kita mau untuk memotivasi dan mengingatkan kembali kepada anak-anak kita bahwa ada tradisi-tradisi seperti ayam lelang kue tadi, dan juga ada selawat dulang. Karena masih banyak generasi sekarang yang ingin untuk melestarikan budaya-budaya kita yang lama. Namun mereka barangkali frekuensi kegiatan ini kan tidak begitu tinggi. Jadi diharapkan dengan masih adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan memicu tempat-tempat lain juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama. Sehingga secara keseluruhan nanti di daerah Kecamatan Kota Tangah, termasuk Kota Padang pada umumnya, ini akan selalu dibudayakan lagi, artinya dilestarikan lagi. Kesenian tradisional seperti ini perlu dilestarikan dan lebih sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan. Jika tidak, tentu saja akan tergilas roda zaman globalisasi dan teknologi informasi yang lebih digemari generasi muda saat ini. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.